Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bimo Bagesrianto dari program studi Teknik Informatika Universitas Mercubuana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kursor implisit dan kursor eksplisit di pemrograman PLSQL. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu kursor terlebih dahulu. Nah, jadi kursor merupakan suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri atas lebih dari satu row atau record. Pada pemrograman PLSQL, kita tidak bisa menyimpan data hasil query yang lebih dari satu record ke dalam variabel yang kita deklarasikan di blok declare. Maka dari itu kita membutuhkan si kursor. Nah, terus kursor ini dibagi menjadi dua, yaitu kursor implisit dan kursor eksplisit. Yang pertama, kursor implisit yaitu kursor default yang dideklarasikan dan dikelola secara otomatis oleh PLSQL untuk semua perintah select statement. Jadi kursor implisit ini dapat digunakan untuk mengambil data dari tabel hanya satu kali. Jika kursor implisit digunakan untuk mengambil data dari tabel berulang kali, maka kursor implisit akan dibuat dan dihapus berulang kali, yang akan menyebabkan pemborosan sumber daya. Lalu yang kedua ada kursor eksplisit. Kursor eksplisit adalah kursor yang harus dideklarasikan dan dikelola oleh programmer atau si pembuat programnya. Kursor eksplisit ini dapat digunakan untuk mengambil data dari tabel secara berulang kali atau untuk memproses data dari tabel secara kompleks. Kursor eksplisit ini didefinisikan pada bagian declare dan menggunakan mekanisme open, fetching, dan close kursor. Lalu untuk mempermudah pemahaman, kita akan masuk ke contoh kasus kursor implisit dan kursor eksplisit. Oke, kita udah di Oracle SQL Developer-nya. Sekarang kita bisa mulai untuk contoh kasus dari kursor implisit dan kursor eksplisit. Yaitu yang pertama, di sini ada sintaks set server output on. Ini untuk menampilkan output dari PLSQL-nya. Oke, kita run aja. Sudah komplit. Lalu kita buat tabelnya tabel penjualan. Nah, di dalam tabelnya itu terdapat nama-nama kolomnya, benua, negara, kota, dan unit penjualan. Oke, tabel penjualan sudah dibuat. Kita masukin data-datanya ke dalam tabel penjualan menggunakan insert into nama tabel penjualan, values-nya, datanya. Nah, di sini saya memasukkan 9 record. Oke. Nah, untuk mengecek recordnya menggunakan select from penjualan. Nah, di sini data yang sudah kita masukin ada 9 record. Oke. Kita mulai kursor implisit yang pertama. Nah, ini sintaks untuk menampilkan negara dari unit penjualannya yang sama dengan 12.000. Pertama, declare. Ini untuk mendeklarasikan variabel n negara dengan tipe datanya varchar dan maksimal karakternya 15. Begin, mulai. Select negara into n negara from penjualan, where unit penjualannya sama dengan 12.000. Nah, ini sintaks untuk mengambil data negara dimasukkan ke dalam variabel n negara dari tabel penjualan, di mana unit penjualannya itu yang sama dengan 12.000. Nah, dia akan mengambil negaranya 12.000. Ya nih, dia akan mengambil negara, yaitu si UK-nya. Lalu dbms underscore output dot put underscore line ini untuk menampilkan output ke layar laptop si variabel n negara. Oke, lalu n selesai. Kita run. Nah, dia akan menampilkan UK yang dimana unit penjualannya 12.000 UK. Selanjutnya kita masuk ke kursor eksplisit pertama. Nah, sintaks ini tuh untuk menampilkan kolom dari negara dan juga unit penjualan. Karena ini kursor eksplisit, maka digunakan open kursor, fetch, dan juga close kursor. Pertama, declare variabel n negara, variabel n unit penjualan, lalu mendeklarasikan kursor. Deklarasi kursor dengan nama kursornya 1, cur1, yang mengambil data negara unit penjualan dari tabel penjualan. Begin, mulai. Pertama membuka kursor, open cur1 membuka kursor, fetch cur1 into n negara n unit penjualan. Ini untuk mengambil data pertama pada cur1 ke dalam variabel n negara dan n unit penjualan.
Lalu while cur1% found, loop. Nah, ini sintaks untuk looping, yaitu perulangan. Dia akan terus mengambil data pada saat cur1 pada saat data ditemukan. Jadi dia akan melakukan terus-menerus looping sampai data tidak ditemukan lagi. Lalu setelah itu dbms output .put underscore line ini untuk menampilkan variabel n negara dan juga n unit penjualan. Selanjutnya fetch cur1 into n negara n unit penjualan. Ini untuk mengambil data selanjutnya pada kursor cur1 ke dalam n negara dan n unit penjualan. Setelah itu looping selesai, perulangan selesai, dan kursor ditutup n. Nah, pada saat dijalankan dia akan menampilkan kolom dari kolom dari negara, maaf, dan juga kolom dari unit penjualannya. Oke, selanjutnya masuk ke kursor implisit yang kedua. Contoh kasusnya. Di sini dia akan menampilkan negara, unit penjualan, dan kota di mana unit penjualannya itu yang sama dengan 15.000. Pertama, mendeklarasikan variabel n negara, n unit penjualan, dan juga n kota. Begin select negara, unit penjualan, kota into n negara, n unit penjualan, n kota from penjualan where unit penjualan sama dengan 15.000. Nah, ini untuk mengambil data negara, unit penjualan, kota ke dalam variabel n negara, n unit penjualan, dan juga n kota. Dari tabel penjualan, di mana unit penjualannya itu yang sama dengan 15.000. dbms output underscore line ini untuk menampilkan variabel n negara, variabel n kota, dan juga variabel n unit penjualan. Lalu selesai. Nah, kalau dijalankan dia akan menampilkan output Kanada Vancouver 15.000. Nah, karena dia mencari 15.000, berarti dia akan mengambil data ini dia. Benar, Kanada Vancouver 15.000. Oke, selanjutnya masuk ke contoh kursor eksplisit yang terakhir. Di sini sintaks untuk menampilkan di mana menampilkan diskon yang unit penjualannya di atas 10.000 akan menampilkan diskon 10%. Selain dari 10.000 akan menampilkan diskon 5%. Pertama, mendeklarasikan variabel-variabelnya v negara, v unit penjualan, juga v status. Lalu mendeklarasikan kursor, nama kursor cur1 is select negara, unit penjualan, from penjualan. Mengambil data cur1 mengambil data negara, unit penjualan dari tabel penjualan. Begin membuka kursor, lalu mengambil data pertama pada kursor cur1 ke dalam v negara, v unit penjualan. Lalu di sini ada while cur1 found loop, sama ini akan terus mengambil data pada saat data cur1 ditemukan, dia akan terus mengambil sampai tidak adanya data. Setelah itu terdapat percabangan if v unit penjualan lebih dari sama dengan 10.000, maka v status sama dengan v unit penjualan dikalikan 0,1. Nah, selain dari lebih dari sama dengan 10.000, maka dia akan menampilkan v status sama dengan v unit penjualan dikalikan 0,05 atau 5%. Percabangan selesai, and if. Lalu di sini ada untuk menampilkan variabel v negara, v unit penjualan, dan juga v statusnya. Lalu fetch cur1 into v negara, v unit penjualan. Ini untuk mengambil data selanjutnya pada cur1 ke dalam v negara dan v unit penjualan. Lalu looping selesai, end loop, dan kursor ditutup. Pada saat dijalankan, dia akan menampilkan negaranya, Kanada, unit penjualannya 10.000, diskonnya 1.000, yaitu 10% dari 10.000. Nah, jika unit penjualannya 5.000, dia akan terkena diskon 5%, yaitu 250, dan seterusnya. Oke, begitulah penjelasan dari kursor implisit dan kursor eksplisit. Semoga bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.